Nah, sekarang udah bisa nih kita panggang sapi-sapinya. Serem juga ya kedengerannya ya. Sambil menunggu, nyantai dulu nggak sih? Soalnya capek juga teman-teman. Keliling seharian di hutan. Tapi kita nggak boleh males-malesan kayak gini. Nah, jadi biar lebih efisien, gue juga membuat furnace untuk memasak makanan kita. Dan setelah menunggu, akhirnya makanan kita udah pada matang semua guys. Asli, aromanya sedap banget. Untung udah ada makanan ini. Kalau nggak ada tuh lele, bisa-bisa jadi santapan kita juga. Ya itu sih harus effort juga ya, nangkep ikan lelenya. Oke, jadi ini gue lagi ambil beberapa anggur hutan lagi. Siapa tahu bisa kita tanam nantinya, kalau udah ada rumah. Asli, penolong banget ini buah. Nggak bakal gue lupain. Bentar, ini semut kayaknya lagi kerja bakti deh tuh. Rajin banget ya teman-teman. Lihat tuh. Widih. Nggak kerasa hari udah mau malam aja. Itu tandanya kita harus segera kembali. Oh iya, kepergian gue tadi itu sebetulnya untuk mencari domba guys. Tapi nggak ketemu sayangnya. Karena kita butuh woolnya untuk membuat tempat tidur. Nggak apa-apa lah. Berarti kita begadang dulu di malam pertama ini. Oh iya, ngomong-ngomong, lokasi kita sekarang ini sebetulnya kurang aman guys. Soalnya, pada malam hari, hewan yang ada di hutan itu akan turun dan pergi ke tepian sungai untuk minum. Apalagi di hutan Sumatera ini terdapat harimau. Mudah-mudahan aja nggak terjadi apa-apa ya guys. Yah. Jadi, di malam itu daripada gabut, gue pun memutuskan untuk mancing. Lumayan lah, ada hiburan sedikit. Oh ya guys, sebelumnya gue mau minta maaf karena gue itu udah lama banget gak upload videonya. Dan gue juga mau bilang terima kasih. Karena kalian sudah mau menunggu dan menonton video terbaru dari channel ini. Dan tentu saja, kalian juga bisa kasih kritik ataupun saran tentang channel ini. Siapa tahu kita bisa berpetualang bersama di daerah tempat kalian tinggal. Oke, kembali ke petualangan kita. Sepertinya pada malam ini gue akan tetap berjaga teman-teman, sambil menunggu pagi tiba. Setelah malam berlalu, akhirnya gue pun memutuskan untuk mulai mengeksplor hutan ini lebih jauh. Diawali dengan menyusuri sungai dan melihat rimbunnya pepohonan di hutan Sumatera ini. Di suatu momen, gue sempat berhenti dan menyaksikan pemandangan yang begitu indah. Wah, bisa pas gitu ya view-nya teman-teman. Itu lokasi dari bukitnya itu pas banget di tengah-tengah gitu loh. Sepertinya tempat ini bisa kita jadikan opsi untuk membuat rumah nantinya. Tapi tunggu dulu, ada hal lain yang harus kita dapetin terlebih dahulu, yaitu menemukan domba. Soalnya, kalau nggak ada kasur, bisa-bisa begadang lagi dong kita. Lama-lama bisa pingsan juga nih gua teman-teman, karena kebanyakan begadang. Ketika melintasi sungai yang ada di hutan Sumatera ini, untuk kesekian kalinya, gue dibuat takjub oleh keindahan alamnya. Estetika dari setiap bagian hutan ini benar-benar sempurna. Jadi hal ini pula yang membuat gue bersemangat untuk lanjut berpetualang di hutan Sumatera ini. Singkat cerita, ketika memasuki hutan lebih dalam, dari kejauhan gue pun berhasil menemukan domba yang kita cari. Let's go! Akhirnya teman-teman, maaf ya domba, mohon kerjasamanya. Soalnya gue gak mau begadang lagi malam ini. Tapi pencarian ini gak cuma soal domba teman-teman. Di hutan itu gue menemukan tumbuhan aneh. Tumbuhan itu memancarkan serbuk keemasan yang berterbangan pelan di udara. Tumbuhan apa ya ini teman-teman? Sepertinya tanaman langka. Nah, ketika melanjutkan perjalanan, langkah gue pun terhenti kembali karena mendengar suara hewan yang kencang dari kejauhan. Gue gak tahu itu suara apa teman-teman. Entah itu suara harimau atau bisa jadi suara perut gue teman-teman. Karena belum makan siang nih kita. Tak terasa hari pun semakin gelap. Itu tandanya matahari mulai tenggelam. Tapi untungnya sekarang kita sudah bisa membuat bed. Jadi kita gak perlu begadang lagi. Di saat itu suara pepohonan berbisik. Dan suara alam lainnya yang ada pada malam itu seolah mereka turut bahagia dengan kehadiran sang bulan. Di saat yang bersamaan, gue cuma bisa berdiam diri di sana. Ya, karena terpana oleh keindahan yang ada di sana. Asli teman-teman,
Ini indah banget. Pada malam itu, sebelum tidur, gue menyempatkan diri untuk mengambil iron yang ada di sana. Kebetulan sekali, kita membutuhkan iron untuk perlengkapan esok hari. Akhirnya, untuk pertama kali, kita bisa tidur, teman-teman. Asli capek banget. Apalagi kemarin malam itu gue begadang. Ya udah, kalau gitu gue bobo dulu ya, teman-teman. Besok kita akan lanjut berpetualangnya. Keesokan harinya, cahaya matahari pagi menyelinap di sela-sela pepohonan dan membangunkan gua dari tidur panjang. Hari baru di hutan Sumatera dan semuanya terasa hidup. Di pagi itu, tiba-tiba gua melihat ada seekor burung eksotis yang terbang tak begitu jauh dari gua. Bulu-bulunya berkilau dan suaranya yang indah. Jadi di saat itu, gua coba kasih makan dia. Dan dia pun ngebalas dengan suara yang unik, teman-teman. Seolah dia nyanyi lagu terima kasih versi burung eksotis. Tapi di tengah momen indah itu, ya, gue lupa kalau karakter gue itu haus. Jadi di saat itu pandangan gue mulai buram, teman-teman. Jadi gue langsung lari ke arah sungai untuk minum di sana. Rasa air sungainya itu dingin banget, teman-teman, dan seger juga. Dan ya, lagi-lagi alam menyelamatkan kita di hari ketiga ini. Di dekat sungai, gue lihat buah berwarna ungu. Tapi pas gue dekatin, buahnya belum bisa diambil, teman-teman. Mungkin belum matang tuh buah. Ya, atau bisa jadi buah itu cuma pengingat kalau di hutan ini semuanya itu butuh proses. Di saat mengeksplor hutan itu lebih jauh, ya, gue melihat ada seekor ikan lele terjebak di kolam kecil. Kelihatannya dia ngap-ngapan banget tuh, teman-teman. Karena nggak bisa berenang secara bebas. Kalau sebelumnya ikan lele itu kita kill, nah sekarang gantian nih guys, kita bantu ikan lelenya. Jadi gue langsung gali kolam itu. Dan ya, biar lelenya itu bisa berenang lagi dengan bebas. Kayaknya sempit banget tuh kolamnya. Soalnya ikan lelenya itu ukurannya besar, teman-teman. Dan di momen itu gue gak cuma ngebantu ikan lele ini guys, tapi juga ngerasain bahwa di hutan ini setiap makhluk itu punya cerita tersendiri. Gue pun kembali ke arah tepian sungai. Di dekat sana, dari kejauhan, gue melihat seekor bebek berenang pelan. Di sana gue sempat khawatir, karena gue takutnya tuh bebek dimakan sama ikan lele yang ada di sana. Tapi ternyata nggak seperti yang gue pikirkan, teman-teman. Dan ya, ternyata mereka itu cuma berbagi ruang. Ya, ikan lelenya cuma numpang lewat doang gitu loh. Soalnya kan yang kita tahu ya, ikan lele itu kan suka juga gitu loh makan ayam, kalau nggak bebek gitu loh. Atau bisa jadi jenis daging lain gitu. Pada hari itu di sore harinya, saat gue lihat sekeliling, sinar sunset mulai turun. Cahayanya pun memantul dari gemerlapnya air sungai, menyinari dedaunan dan membuat hutan ini seperti lukisan hidup. Di tengah keheningan itu, gue lihat seekor monyet emas. Dia cuma duduk tenang, ngeliatin langit yang berubah warna. Seolah dia itu ngerti, teman-teman, bahwa momen ini adalah sesuatu yang istimewa. Di malam itu, gue bikin api unggun, duduk dan tarik napas panjang. Saat gue istirahat, mata gue menangkap bayangan dari kejauhan. Dari dalam air yang gelap itu, ada seekor makhluk besar yang berenang perlahan. Apa itu ya, teman-teman? Gue takutnya itu buaya muara. Mudah-mudahan aja enggak ya. Tapi satu hal yang pasti, malam ini hutan Sumatera punya cerita baru yang dapat kita saksikan. Dan di saat makhluk besar itu mendekat, ternyata itu ikan lele guys. Aduh lele. Gue kirain buaya gitu loh. Tapi tetap seram juga sih, teman-teman, kalau ikan lelenya itu sebesar ini. Untung aja sekarang persediaan makanan kita itu sudah lumayan banyak. Jadi nggak perlu nyemplung lagi ke dalam sungai. Bisa-bisa kita tuh yang jadi makanan ikan lele. Ternyata di saat itu bukan kita aja guys yang was-was ngelihat ikan lele itu. Monyet emas yang tadi kita temukan juga ketakutan dia, teman-teman. Gua udah coba bawa dia untuk dekat dengan kita, tapi dia tetap menjauh. Ya udahlah ya. Kalau gitu gue istirahat dulu, teman-teman. Karena capek juga seharian menyusuri hutan ini.